Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu sekalian, para jamaah, semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini kembali berkat rahmat beserta inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali hadir di majelis dalam keadaan sehat, baik fisik maupun mental. Semoga Allah semakin menambah nikmat, semakin membukakan pintu hidayah kepada orang bersama, untuk memposisikan hamba diri kita sebagai hamba Allah yang hadir. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kembali pengajian tasawuf saya sempat tertunda pada malam Jumat silewat. Ya, berhubung malam Jumat silewat nanti diisi dengan khatmil Quran. Mudah-mudahan amek kalah penting nih, amek kalah barokah nih untuk pribadi masing-masing. Kembali ingin dilanjut ke pengajian tasawuf. Sampai saya adu sampai di masalah pembahasan syariat, tarekat dan hakikat. Kembali ke ulangi luas bahwa materi daripada tasawuf secara global, secara garis besar, terlepas daripada si pertama tazkiyatun nafsi wa tasfiyatul qalbi. Tapi maksudnya tazkiyatun nafsi itu membersihkan diri kita daripada segala dosa zahir, dosa batin, ataupun dosa kecil maupun dosa besar. Ini maksud daripada tazkiyatun nafsi. Sedangkan pengertian daripada tasfiyatul qalbi itu adalah membersihkan hati kita daripada segala sifat-sifat yang tercela. Baik dosa maupun sifat tercela ini sama-sama menghambat wusulnya amal maupun ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kecil aja tapi dikekalkan, mankum juga ada taubat. Ada sifat hasud di dalam hati kita. Ini dimaksud sifat-sifat tercela. Tersimpan di dalam hati dalam sifat hasud, sifat dengki, masih tetap tersimpan di dalam hati. Ini pun juga menghambat wusul sampainya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makanya dikaji dalam saya, ibu-ibu sekalian, bahwa dosa sekecil apapun itu dalam kacamata tasawuf itu adalah najis ma'nawiyah. Najis ma'nawiyah ini menghambat kabul doa, kabul amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya dengan najis ainnya, najis betul, kelihatan darah ataupun lain sebagainya, itu menghambat sahnya
Ya. Oh, najis betul. Mau buyun istinja. Oh, najis betul, mau betul toharoh nih. Sehingga tidak menghilangkan warna, tidak menghilangkan bau dan rasa, ya. Inji menghambat sahnya amal ibadah. Nah, maka dalam kajian fikih inji disebut dengan mani', api mani' menghambat sahnya. Oh, aduh betul mandi nerang, mandi hadas besar. Oh, aduh benar wudu nerang. Tapi maaf istinja nerang makum betul menurut kacamata fikih. Okay. Baik istinja dari baul, nah, buang air kecil, basarah. Atau istinja dari ghaid, buang air besar, awet makecah. Mau makecah ada siapa? Awet makecah menurut hukum fikih. Nah, sebab dalam hukum fikih baru hilang najis sudah apabila najis nadu lembut, kemudian juga warna, bau, rasa. Ya Malaysia udah nanti paman yang bangsa nanti cecas lah ini nanti cecas. Siapa menang nicas najis? Oh, lagi bengkos nanti aku menduduki lagi pecahan. Bang. Lagi merasa senang dirasa dengan indera ini. Ya biasa ni derang ni saya dikejar dia kan meliut ya. Meliut kan. Nah, sampai lepon rasa liut ni nanti masuk rasa senang di situ. Nah, ini masalah najis aini. Oh, najis ma'nawiyah. Si najis ma'nawiyah itu ia dosa kita. Kenapa najis ma'nawiyah? Najis menurut kacamata tasawuf harus dibersihkan. Tapi hukum ini membersihkan wajib. Membersihkan diri kita daripada dosa hukumnya wajib. Kimawat kum dalam sempat membersihkan dosa abdi dunia ini, terpaksa nanti Allah akan membersihkan di akhirat dengan api neraka. Maka itu wajib. Ya. Apa cara membersihkan diri daripada dosa? Nah, ini buka bab taubat. Ya. Kalau membersihkan diri dari najis ainiyah, najis temon, itu adalah dengan toharoh fikih langirisan. Oh, membersihkan diri kita daripada najis maknawi, daripada dosa. Nah, Injil dengan taubat. Tidak sempat taubat di dunia, nanti Allah akan taubatkan di neraka. Nah, maka dalam berbicara masalah toharoh dan taubat dalam Al-Quran, Injil Allah gandengkan dalam ayat Al-Quran. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat suka kepada orang yang bertaubat. Ini berarti yang membersihkan diri daripada dosa dan kesalahan. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah pun juga suka kepada orang yang selalu toharoh. Iya, toharoh dari hadas besar, toharoh dari hadas kecil, tapi pun toharoh daripada najis. Jadi kita harus membersihkan bagian luar ya. Bagian luar najis, bagian hadas. Tapi kalau taubat ini membersihkan diri, bukan sekedar jasad, tapi diri kita daripada dosa.
Kadang-kadang nanti ya rancu ya sepa si jasad, sepa si diri. Nah nanti kaji bisa. Ya. Nah ini. Nah, sedangkan tasfiyatul qalbi membersihkan hati kita daripada sifat-sifat tercela. Ini sasaran tasawuf juga berikutnya. Ya sebab kadang-kadang orang mau ngetengis ya tasawuf, tapi api sih ruang lingkup bahasan tasawuf. Nah, ini ruang lingkup bisa. Apa yang kijung mau bahasan tasawuf? Membersihkan hati kita daripada sifat-sifat tercela. Bagaimana caranya? Nah ini dibimbing dalam thariqah dawamuz zikrillah. Dawamuz zikir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fungsi daripada zikir. Makanya Bapak-bapak Ibu sekalian, dalam kaitan Injilah, makanya Rasulullah pernah bersabda, likulli syai'in siqala wa siqalatul qalbi zikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu ada alat membersihkan. Membersihkan najis jenuh sabun air, ya. Membersihkan dosa, taubat, membersihkan hati. Wasiqalatul qalbi, sedangkan membersihkan hati itu zikrullah. Bersihkan hati dari sifat tercela itu, cara membersihkannya zikir itulah. Ya zikir ismu zat, Allah 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 dalam hati. Zikir nafi wal isbat ma la ilaha illallah ya. Nah, ini makanya kenapa tasawuf mengajarkan zikir lewat tuntunan thariqah. Nah, ini tujuan untuk tasfiyatul qalbi, untuk membersihkan hati kita daripada sifat-sifat tercela. Pada cara dalam rukuk kepada Allah, sedangkan sifat hasud diusung. Sujud kepada Allah, Allahu Akbar, sombong satibala. Betul lewat sujud model sunnah. Padahal sujud itu artinya apa? Khudu'un wa tadhallul baina yadayillahi subhanahu wa ta'ala. Khudu', merendahkan diri, namin terus. Wa tadhallul, merasa hina. Di mana merasa hina? Baina yadayillah, di hadapan Allah subhanahu. Ini sih dimaksud dengan sujud. Makanya apa yang keliru bapak-bapak ibu-ibu sekalian, melelas tagak sujud, tapi sesungguhnya kita belum melaksanakan sujud. Nah ini masalah. Ini nasib betul sujud daripada rumah tagak atau rumah Allah berbekat, malah bungkeh kan. Lain senang ukuran lihat daripada sikap keseharian. Okay. Lihat daripada sikap keseharian ni, memberi bekas khudu ni, merendahkan diri, memberi bekas tidak tadallul ni, menghinakan diri. Ruku, api rutini ruku patuh, roka'a yarka'u ruku'an. Ini ada sorot di sana. Api retini rakaat patuh. Ruku berarti kepatuhan kita kepada Allah. Jadi sehingga Dajjal berbicara, banyak orang yang melakukan gerakan ruku tapi sesungguhnya dia belum ruku. Banyak orang yang takbir tapi sesungguhnya belum dia bertakbir. Sebab api takbir itu mengagungkan dan membesarkan Allah. Lewat tentu api si mengagungkan dibangun,
Sepasi membesarkan itu, banu atau hati. Makanya bijaksana yang para ulama menyusun rangkaian rukun sholat ya. Bukan mengucap Allahu Akbar, tetapi takbir. Tapi arti takbir adalah mengagungkan dan membesarkan Allah. Ketika jin ya. Begitu dikaji koreksi, oh kamu tahu kita yang kita. Iya, singkat ngadu mulai pandai ngawada siratu, maaf berarti ilmu kan bertambah. Oh tiwada orang, tok aweh tu nampai saya mengabi bang tiwada berarti bertambah pengetahuan. Alhamdulillah. Kinwasa tiuyun tiuku. Nah inilah sasaran kita. Kemudian api kaitan yang namanya thariqah tasawuf itu dengan syariat. Nah ini sebab kadang-kadang rancu memahami bisa. Kadang-kadang mana ada berthariqah syariat mak penting lagi ibarat ada sampai data sawat palu lagi jantok. Kadang-kadang demikian, mengapa? Karena salah dalam memahami. Betul pernah ngaji, mengerti, ya mengerti, paham belum? Nah, ini tanda paham demikian. Makanya sangat bagus nih doa-doa di sana ngaji di bapak-bapak ya. Rabbi zidni ilma, ya Allah berilah saya ilmu cukup. Waalaikumsalam. Warzuqni fahma, dan beri pula paham dengan ilmu. Belum tentu orang yang punya ilmu paham dengan ilmu ini sendiri. Makanya kadang-kadang ilmu banyak tapi tidak bermanfaat. Menikmati mak paham. Nah ternyata paham itu jauh lebih tingkatannya daripada sekedar mengerti. Nah makanya bisa kembali dijelaskan orang spasi syariat. Nah juga Syekh Amin Qurdi menjelaskan dalam kitab Tanwirul Qulub bahwa yang dikatakan syariat itu hiyal ahkamul munzilatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati fahamaha al-ulama minal kitabi was sunnah nasson au istinbaton. Bahwa yang dinamakan syariat itu adalah segala hukum yang diturunkan atas pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dipahami oleh para ulama baik berdasarkan kitab Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah SAW sebagai nas yang qat'i atau dengan jalan istinbat. Tapi si istinbat nas yang zanni. Ini si syariat kelak. Hukum-hukum si diturun ke Tuhan dan Rasulullah. Tapi si hukum wajib, haram, sunat, makruh. Ini hukum-hukum. Semasa syariat saya. Oh wajib, api yang difikir disebut dengan wajib berpahala kalau dikerjakan, berdosa bila ditinggalkan. Haram, berpahala kalau ditinggalkan, berdosa kalau dikerjakan. Sunnah, berpahala kalau dilaksanakan, tidak berdosa bila ditinggalkan. Makruh sebaliknya, berpahala kalau ditinggalkan, tidak berdosa kalau dilakukan. Satu lagi, mubah, boleh saja, tinggal pilih
Mau kerjakan tidak dapat pahala, mau meninggalkan tidak juga dapat dosa. Contoh mubah, minum kopi. Nah, ini kopi kan. Apa yang pahala tino? Kan jadi mubah itu minum kopi boleh, teh mubah, susu mubah. Mulai dari kapan sunat minum kopi? Mana dok? Nah jadi semua ada segala syariat. Sehingga setelah digali para ulama hukum-hukum yang diturunkan lewat Al-Quran dan hadis, dasar hukumnya, kemudian lewat sunnah Rasulullah, ini kelamin nas yang qat'i. Tapi maksudnya nas yang qat'i ini hukum pasti. Tapi dasarnya Quran, tidak kita buang lagi. Tapi dasarnya hadis, bikin nanti akal lihat kenapa, mengapa, tidak lagi istilah. Nah sehingga makanya ini Allah mewajibkan puasa, hak mengapi aja, tidak pertanyaan. Itu nas yang qat'i. Nah kemudian dengan jalan istimbat, maksudnya istimbat penggalian ulama terhadap sesuatu hukum, nah, di mana hukum sunnah remang-remang mewek dijelas ke Al-Quran tentang hukum sunnah. Lihat hadis, makmuna wek itu dalam hadis. Tapi contohnya zakat padi, coba sepok dalam Quran. Diperangi ayat mesin wajib zakat padi. Oh, hadis ni zakat padi dah cuti beli nama. Satu huruf hadis 10.000. Makna dok senang. Makanya wajib nih zakat padi itu berdasarkan istimbat daripada Imam Syafi'i. Dan beliau menggali hukum sendiri sehingga dikias ke beliau padi dengan gandum. Sebab di tanah suci itu di si wajib ni zakat zero. Doleh sejak pernah dia tinggal masyarakat di Mekah. Waduh kudu pari di Mekah. Mana dok? Beda lagi di bawah wangi. Cinta mengenong dengan jadi bawah wangi. Ya syekh, aina buah wangi. Nah ini bisa mana dok segelang di padi. Nah, padi ini bahasa jadi bahasa bagian Arab arus. Makna dok zakat arus. Yang ada zakat itu syair, gandum. Nah maka Imam Syafi'i mengkiaskan padi itu dengan gandum. Itu yang istimbat itu. Nah, senang saya istimbat hukum. Nah, kemudian hasil istimbat para ulama muncullah ilmu tauhid, jenah ilmu fikih muncullah. Oh, setelah istimbat para ulama luar daripada hukum nas yang zanni, itu timbullah ilmu tasawuf. Nah ini sih dikaji makan. Awak ngedok dalam Quran gelar tasawuf no. Mak ngedok lagi dalam hadis, mak ngedok tasawuf. Coba sepok mak percaya. Tapi ki amalan tasawuf ada dalam Al-Quran. Contoh zikir. Ajaran tasawuf ada dalam Al-Quran. Contohnya akhlakul. Nah itu. Ayat. Nah senang si syariat. Nah sedangkan torikat, api ada kaitan torikat dengan syariat. Tumbai kan yang mau isok ucawa. Seandainya tidak ada syariat, itu tidak akan ada torikat. Ya. Jika itu, di mana ada syariat, di situ ada toriqah. Sebab fungsi daripada toriqah itu adalah melaksanakan tuntunan syariat.
Nah makanya ani Syekh Amin Kurdi sepasi tariqah hiyal amalu bisyari'ati wal akhdhu bi'azaimiha wal bu'du 'anit tasahul fima la yanbaghi tasahul fi. Bahwa yang dikatakan tariqah itu mengamalkan syariat. Guai ko syariat saya wajib sholat, guai ko sholat, wajib puasa, guai ko puasa, sunat ini laksanakan semampu kita. Ini segelar tariqah. Kemudian wal akhdhu bi'azaimiha, dan mengamalkan syariat itu dengan yang sulit, bukan mencari yang mudah. Tidak boleh mencari yang mudah-mudah pada kondisi normal. Tapi kalau dalam kondisi darurat boleh ya mencari yang mudah. Tapi contoh sakit, mak dacok nak berwudu, silakan tayamum. Sakit tidak bisa sholat berdiri, silakan duduk. Sakit dalam bulan puasa tidak kuat, silakan berbuka. Ini boleh kita mengambil yang mudah, tapi dalam kondisi darurat. Kita kimak puasa mengakhiri emak dinakal pasti bubat ni tanah lain di doktor. Apa ni pak pasal nak sikit emak. Atau apa agak bubat. Nah, nyebut lesen kan. Anak ya. Mereka donang kan. Tapi pembobat nyebut lesen. Nah ini kalau memperingan bisa mempermudah, mengenteng-enteng. Nah sedangkan thariqah jenuh saya wal akhdhu bi'azaimiha, melaksanakan syariat itu sesuai dengan perintah dasar atau awalnya. Nah sehingga disebut dalam Quran umpama. Nah ya, dikayune idza qumtum ilas shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ini perintah awal. Kalau kalian hendak sholat, ini ayat Al-Quran, farsilu wujuhakum, basuhlah muka kalian. Tentu pakai buat. Farsilu wujuhakum, basuhlah muka kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan dua tangan kalian hingga dua siku. Kila ibu-ibu berwudu, basuhlah siku kalian hingga dua tangan. Ya, tiba deh awe. Apa cara basuh contoh begini? Caro tinggi gelarnya basuh siku hingga dua. Bapak-bapak apa? Ya soal guys. Tinggi gelarnya membasuh siku hingga dua. Sedangkan perintahnya Nabi, wa aydiyakum ilal marafiq, dari dua tangan hingga siku. Ini perintah. Nuan basuh siku hingga dua tangan. Balik. Kindan sah mawat intirotno biasa, tapi kurang tertib melaksanakan perintah. Hahaha,
Ya. Nah, sedangkan artinya tasawuf dan thariqah jenis saya adalah mengamalkan syariat, bukan mencari yang mudah. Nah, sesuai perintah dibasuh dua tangan dan dua siku itu dono. Nah, jamaah thariqah dia. Ya, kita kini puasa pidang nya lepa ya kan namanya pidang tu dinya tidak lain thariqah tetap nisno. Nah, hanya arti gawak akhirin ya. Betul boleh tayamum. Nah, ini keringanan. Nah, maka ini berhubung seperti ini dalam kondisi sulit itu boleh tayamum. Nah, ini bisa dimaksud istimbat bisa. Nah, jadi sama dengan ini thariqah itu adalah mengamalkan syariat, bukan mengurangi atau meninggalkan syariat. Ya, sebab melawan thariqah mak sembahyang lagi. Oh, mak perlu lagi sembahyang lebawat. Nah, kulit sepenting di dalam. Niat pula ini cawa-cawa api ada teman dah jadi sesuai. Dah coba entah apa dia orang. Nah, ini maka aku ngaji mak paham dalam. Ki umpama api Rasulullah tumbai mak tasawuf. Justru gurun akan saja ki ngasih ramaya sebenarnya hai sembahyang. Malahan beliau menganjurkan di samping beliau tekun sholat selalu di awal waktu berjamaah di masjid khusyuk. Tapi yang beliau zaman orang sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian bagaimana cara sholat. Buat Rasulullah salat ingat saja seperti ingat. Apa tadi Ustaz? Apialah senang gelam salat daim. Belis gelam tu. Api pun alasan hingga menyalai Quran dan hadis atau selesai. Nah, maka ini yang Quran teliti dengan melalui thariqah yang mengamalkan syariat. Ya. Nah, namun kalau dalam kondisi darurat di rumah sakit, ngasih diingat perbuatan sholat, mana mengerti dalam keadaan sihat tahu menampik wajib sholat. Aduh, kekos belum.